Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Evi Fitrianti, MPD-Kon, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Audrey Aufa Salsabila Zahran, NPM 2023 01500272. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iklim organisasi dan budaya organisasi serta keterkaitannya dengan dunia pendidikan dan profesi guru BK atau konselor. Oke, jadi pertama, iklim organisasi adalah suasana atau kondisi yang dirasakan oleh anggota dalam sebuah organisasi. Misalnya, apakah lingkungan tersebut terasa nyaman, hubungan antar anggotanya baik, terus komunikasinya berjalan lancar, dan ada rasa saling mendukung. Jadi, iklim organisasi lebih ke apa yang dirasakan oleh orang-orang di dalamnya. Sedangkan budaya organisasi adalah nilai, kebiasaan, norma, dan aturan yang sudah menjadi ciri khas dalam organisasi tersebut. Budaya ini biasanya terbentuk dalam waktu yang agak lama dan menjadi pedoman bersama dalam bertindak. Jadi, kalau iklim organisasi itu suasana, budaya organisasi itu kebiasaan atau nilai yang dipegang secara bersamaan. Lalu, perbedaan antara iklim organisasi dan budaya organisasi terletak pada sifatnya. Iklim organisasi lebih mudah berubah karena dipengaruhi kondisi saat ini, seperti pergantian pemimpin atau perubahan aturan. Sementara budaya organisasi lebih sulit berubah karena sudah tertanam dalam diri anggota organisasi tersebut. Sederhananya, iklim itu seperti cuaca yang bisa berubah-ubah, sedangkan budaya itu seperti karakter suatu tempat yang lebih tetap gitu. Selanjutnya, budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi. Jika budaya yang dibangun positif, misalnya disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai, maka anggota organisasi akan lebih termotivasi dan juga produktif. Hal ini tentu membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih baik. Sebaliknya, jika budaya organisasi buruk, misalnya kurang disiplin atau sering terjadi konflik, maka kinerja organisasi juga akan menurun. Dalam lingkungan sekolah, iklim organisasi bisa dilihat dari bagaimana hubungan antara kepala sekolah, guru, lalu siswa, dan juga staf. Jika hubungan harmonis, komunikasi akan terbuka, dan lingkungan merasa aman, maka iklim organisasi di sekolah bisa dikatakan baik. Sedangkan budaya organisasi di sekolah biasa terlihat dari kebiasaan-kebiasaan seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan, budaya literasi, dan juga saling menghormati. Keduanya akan sangat penting karena sekolah itu bukan hanya tempat belajar akademik saja, tetapi juga tempat membentuk karakter siswa. Dengan iklim dan budaya yang baik, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan juga menyenangkan pastinya. Lalu, apa sih relevansi materi ini dengan profesi guru BK atau konselor? Sebagai guru BK, memahami iklim dan budaya organisasi sangat penting karena keduanya memengaruhi kondisi psikologi siswa. Siswa yang berada di lingkungan sekolah yang nyaman dan positif biasanya lebih terbuka untuk menerima layanan konseling. Selain itu, guru BK juga punya peran dalam membantu membangun budaya sekolah yang sehat, seperti menanamkan sikap disiplin, empati, dan komunikasi yang baik. Contoh nyata yang pernah saya amati di sekolah adalah penerapan budaya 5S.
yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi setiap pagi guru itu menyambut siswa di depan gerbang sekolah dengan senyum dan juga salam. Hal kecil seperti itu ternyata membuat suasana sekolah terasa lebih hangat dan juga nyaman. Siswa jadi merasa lebih dekat dan juga dihargai dengan guru. Nah, menurut saya hal itu contoh sederhana yang dari penerapan budaya organisasi yang positif sekaligus menciptakan iklim organisasi yang baik. Lalu, sebagai refleksi pribadi, saya melihat bahwa membangun iklim dan budaya organisasi yang positif itu sangat penting. Karena ketika sekolah memiliki suasana yang nyaman dan nilai-nilai yang positif gitu ya, yang dijalankan secara bersamaan, maka siswa akan lebih semangat belajar, guru juga akan nyaman bekerjanya, dan hubungan antar warga sekolah menjadi lebih harmonis. Hal itu tentu berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.